Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang tak terhingga darinya. Semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang pandai dalam bersyukur. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia dalam menegakkan nilai-nilai Islam di bumi Allah ini. Baik, sobat muda Islamic Youth Care Indonesia semuanya, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam acara Talkshow Spirit Muharram 1442 Hijriah dengan tema Muda, Mulia, dan Berdaya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan jadi moderator pada acara ini. Dan kita sudah bersama dengan Ustadz Imron. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Mungkin kesibukannya sekarang di tengah pandemi ini apa aja nih Kak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, atas hidayahnya, atas nikmat yang diberikan, dan salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk kesibukan saya Fatah, sehari-hari saya bekerja di satu koperasi ya. Jadi saya sebagai karyawan koperasi di sebuah instansi pemerintah. Jadi aktivitas sehari-hari seperti itu. Ya. Nah, kemudian aktivitas yang lain saya isi dengan dakwah. Nah, ya, berdakwah. Aktif dakwanya di mana Ustadz Imron ini? Ya, kalau yang pertama saya saat ini menjadi ketua remaja masjid. Ya, kebetulan di rumah orang tua saya ada Masjid Al-Mukhlisin. Jadi saya dengan teman-teman di sana sebagai ketua remaja Islam Masjid Al-Mukhsin. Kemudian saya juga sebagai ketua Klub Mubalik Bina Umat atau KMBU. Jadi Fatah di KMBU itu ada para mubalik, dai, mubalik dan mubaligo yang memang aktivitasnya adalah berdakwah, dan di situ juga ada aktivitas pelaksanaan kita mengisi khutbah Jumat. Khutbah Jumat ya, setiap Jumat berarti ya? Ya. Kemudian saya juga aktif atau sebagai ketua dakwah di Yayasan Bina Umat dan ya, sebagai anggota Majelis Taklim di Yayasan Bina Insani Kolbun Salim. Oke. Ya. Untuk selanjutnya mungkin ini kan di tengah pandemi nih Kak ya. Ya. Anak berarti belajar di rumah aja ya? Di rumah. Ya, belajar di Orang rumah. tua gimana jadinya nih? Bantu atau gimana? Ya, selama pandemik ya kita membantu lah. Ya, karena memang ada hal-hal yang secara teknis mereka tidak bisa, jadi saya membantu mereka untuk menyelesaikan pembelajaran melalui virtual, Fatah. Bisa lewat Zoom, Zoom dan yang lainnya ya. Iya. Oke, baik Kak Imron ya, biar lebih cair manggilnya Kak Imron aja ya. Iya. Ya boleh ya. Saya izin nih manggil Kak Imron nih. Ya, untuk selanjutnya mungkin kita langsung kepada keadaan kita, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun baru Islam ya 1442 Hijriah, yang mana situasinya berbeda tentunya dengan tahun yang kemarin, apalagi sekarang di tengah pandemi. Mungkin bagaimana pandangan Kak Imron di tengah perayaan kita satu Muharram ini di tengah-tengah pandemi seperti saat ini? Iya. Jadi alhamdulillah tidak terasa bahwa waktu terus bergulir. Dan sekarang kita sudah memasuki dari 1 Muharram 1442 Hijriah. Satu hari kemarin kita berada di tahun 1441. Fatah sekarang sudah di 1442 Hijriah. Nah, momen pergantian tahun bagi seorang mukmin, apakah itu dari hari ke hari, dari ke minggu, kemudian pergantian ke bulan, bahkan sampai kepada pergantian tahun, bagi seorang mukmin selalu dimaknai dengan hal yang positif, yaitu mereka melakukan satu muhasabah atau introspeksi diri.
bukan dengan cara melakukan perayaan yang sifatnya hura-hura, bahkan sampai kepada melakukan kemaksiatan yang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, momen kesempatan ini, muhasabah ini bisa dilakukan secara pribadi. Pribadi kita introspeksi diri, kemudian mengevaluasi keluarga kita, introspeksi, muhasabah dari sisi keluarga. Bahkan yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi adalah introspeksi, muhasabah untuk masyarakat muslim. Oke. Nah, sekarang ini kan kita sudah di tahun baru Hijriah, dan tentunya setiap dari kita itu harus bermuhasabah diri kayak ya. Betul. Bermuhasabah diri agar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya. Seperti surat Al-Hasyr ayat 18 itu kan, fal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Ya. Nah, bagi Kak Imron sendiri, apa makna atau hakikat sebenarnya dari momentum Hijriah itu sendiri gitu. Tahun baru Hijriah itu sendiri. Iya. Jadi di tengah pandemik seperti ini, Fatah, bahwa banyak hal yang sebetulnya belum kita banyak lakukan, terutama dalam mengantisipasi persoalan-persoalan umat. Pribadi kita sering goyah, pribadi kita sering rapuh dengan godaan, dengan tantangan. Jadi antisipasi dengan persoalan-persoalan umat itu masih belum banyak kita lakukan. Nah, sehingga apa yang kita laksanakan saat ini masih jauh dari harapan. Bahkan persoalan-persoalan umat itu, Fatah, banyak lebih besar permasalahannya. Dari degradasi akidah, kemudian degradasi akhlak, kebodohan, kemudian kemiskinan. Jadi banyak lagi persoalan-persoalan yang seharusnya kita bisa berbuat untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, makna hijrah tersendiri itu menurut Kak Imron ini seperti apa maknanya? Iya. Jadi secara istilah, Fatah, hijrah itu banyak didefinisikan. Ada yang mengartikan hijrah itu adalah meninggalkan, atau hijrah itu adalah berpindah atau merenggangkan. Jadi hijrah itu bisa juga diartikan seseorang pindah dari satu negeri yang di situ banyak kaum kafir, pindah kepada sesuatu yang lebih nyaman. Itu juga dikatakan hijrah. Kemudian ada juga yang mengatakan hijrah itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain agar kita lebih leluasa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dikatakan sebagai hijrah. Nah, jadi ada makna-makna hijrah yang disampaikan kalau kita lihat dari sisi istilah atau definisi. Nah, kemudian bentuknya, Fatah, hijrah itu ada tiga. Ada tiga hal. Yang pertama adalah hijratul makan. Nah, hijratul makan ini adalah hijrah tempat. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga di tempat itu seseorang bisa lebih leluasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan aman. Itulah hijratul makan. Hijrah makan. Nah, kemudian ada yang kedua, hijratul amal. Hijratul amal ini adalah hijrah perbuatan. Jadi kalau yang tadi adalah secara fisiknya pindah gitu kan ya. Pindah secara hijratul makan, tempat. Kalau ini adalah perbuatan. Tingkah lakunya berarti ya? Tingkah laku, betul. Jadi seseorang yang tadinya berperilaku buruk, kemudian berperilaku tidak baik, dia pindah. Sehingga menghasilkan perilaku-perilaku yang positif atau yang baik. Itu namanya hijratul amal. Hijrah perbuatan. Nah, yang ketiga, hijratul amil. Adalah seseorang menjauhi dari pelaku-pelaku maksiat atau orang-orang yang merugikan nilai-nilai Islam, baik secara pribadi, secara keluarga ataupun orang banyak. Nah, itulah makna-makna hijrah yang bisa kita lakukan. Tiga bentuk hijrah itu. Berarti proses hijrah itu sendiri berlangsung selama kita hidup ya Kak Imron ya. Betul. Sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Jadi jangan sampai hijrah itu musiman. Kan kalau dilihat ada orang yang tobat musiman, hijrahnya ketika dalam dirundung masalah, ketika ada masalah, ada kegalauan, kegundahan, dia baru datang kepada Allah, dia baru hijrah makan, hijrah amal. Tapi setelah dia dapat kesenangan lagi, dapat nikmat lagi dari Allah, banyak yang lupa gitu. Mungkin dari Kak Imron sendiri, bagaimana kita dapat istiqomah dalam hijrah itu sendiri? Iya,
Jadi tentang hijrah, Fatah. Kalau ada orang yang tadinya berperilaku tidak baik, kemudian pindah kepada sesuatu yang positif, kita anggap itu suatu awal perubahan. Mudah-mudahan yang tadi Fatah katakan tidak musiman, tetapi ini diperlukan memang kontinuitas, keberlangsungan terus-menerus. Nah, inilah yang kita harapkan. Sebab dari hikmah salah satu hijrah itu adalah tergantung niat. Nah, bagaimana niat ini yang kita tetapkan agar terus-menerus, sehingga orang itu menjadi sesuatu yang apa yang dicita-citakan, yang dicapaikan, tercapai. Nah, inilah diperlukan satu keistiqomahan. Dan ingat Fatah, bahwa keistiqomahan ini merupakan kunci keberhasilan Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Jadi kita bisa lihat di dalam sejarah Rasulullah bagaimana beliau membina para sahabat, kemudian melakukan hal-hal, dan kuncinya adalah keistiqomahan, berpegang teguh kepada nilai-nilai yang mereka yakini, sehingga hijrah itu mempunyai makna bagi diri seseorang. Berarti pertama itu ketika kita berniat untuk hijrah, kita luruskan niat kita gitu ya. Betul. Nah, di tengah banyaknya persoalan, ya kerikil-kerikil kehidupan, berarti tinggal sejauh mana keistiqomahan kita dalam menempuh jalur hidup ini gitu kayak ya. Mungkin untuk selanjutnya untuk teman-teman muda nih, teman-teman muda, sobat-sobat muda Islamic Youth Care Indonesia, tentu di tengah pandemi ini banyak juga ya apabila kita merasakan bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabat di masa-masa lalu gitu kan ya. Kita di masa pandemi ini jangan sampai hijrah ini dimaknai hanya sekedar rebahan, hanya sekedar tiduran di rumah, hanya sekedar diam tanpa tidak berkreativitas atau tidak melakukan inovasi apapun dalam hidup ini. Mungkin dari Kak Imron ini, adakah pesan-pesan atau kiat-kiat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sobat muda Islamic Youth Care Indonesia agar mereka itu terpacu, muncul giroh mereka untuk selalu kreatif, inovatif walaupun dalam kondisi pandemi seperti saat ini? Ya, jadi kalau kita berbicara Fatah tentang pemuda, ini memang dalam sebuah buku ada dituliskan, judul buku itu dikatakan generasi yang unik. Unik itu kan tidak sama dengan yang lain. Jadi kalau kita punya kata kunci, kata sandi atau password itu sesuatu yang berbeda, maka dia disebut sebagai sesuatu yang unik atau unik. Nah, begitu juga dengan pemuda Fatah atau remaja. Pemuda atau remaja itu adalah sesuatu yang identik dengan semangat, dengan kekuatan, kemudian energik, kemudian gesit, penuh inovasi. Bahkan kalau kita lihat di masa Rasulullah SAW, hampir Rasulullah membina para sahabat pada saat itu, 75% lebih Fatah berasal dari kalangan pemuda atau remaja. Di sana ada Ali bin Abi Thalib, di sana ada Mus'ab bin Umair, di sana ada Bilal bin Rabah, di sana ada Zaid bin Sabit, bahkan puluhan pemuda pada saat itu. Nah, ini menandakan bahwa letak dari keberhasilan Islam ada terletak pada pemuda atau remaja. Bahkan saya pernah mengikuti satu diskusi, seorang pembicara itu mengatakan Indonesia ini dibandingkan dengan negara Timur Tengah adalah memiliki ciri khas tersendiri, Fatah. Jadi kalau di Timur Tengah atau di Arab Saudi, beda dengan pemuda yang ada di Indonesia umumnya. Nah, di Indonesia, di mana ada masjid, ada musola, pasti di situ ada istilah pemuda atau remaja. Remaja masjid, pemuda masjid. Remaja masjid atau pemuda masjid. Tergantung wilayahnya. Ada yang memakai istilah remaja masjid. Ada yang menggunakan istilah pemuda masjid. Ada yang menggunakan angkatan muda masjid. Angkatan muda masjid. Dan ini ciri khas Indonesia. Dan tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Nah, apalagi kalau kita sikapi di saat pandemi seperti ini. Nah, menurut saya bahwa kegiatan pemuda harus tetap berjalan meskipun kita dibatasi oleh protokol kesehatan. Nah, di saat pandemi seperti ini, alangkah baik dan kita gunakan adalah sarana teknologi. Sarana teknologi. Kita tahu bahwa dari mulai awal pandemi, aktivitas manusia lebih cenderung menggunakan teknologi. Mereka bekerja dari rumah, menggunakan virtual, bahkan
yang sekolah juga menggunakan virtual, bahkan aktivitas pendidikan, wisuda juga menggunakan aktivitas virtual. Jadi tidak boleh terhambat karena pandemik, lalu kita seperti tadi Pak Tan katakan, santai, kemudian berdiam diri. Jadi upaya terus kita lakukan. Karena itulah suatu pemuda yang nilainya dikatakan tidak sama dengan yang lain. Berarti keterbatasan itu jangan dijadikan alasan gitu Kak ya. Betul. Jangan dijadikan alasan untuk kita berdiam diri saja di rumah gitu. Tapi bagaimana walaupun di rumah kita melakukan suatu hal-hal yang produktif yang bisa kita lakukan. Iya. Ya, jangan sampai di rumah aja nonton YouTube aja gitu kan, main handphone, nonton YouTube. Ya, hanya sekedar YouTube-nya pun tidak ada pembahasan tentang keilmuan dan yang lainnya. Jadi boleh nonton tapi kalau bisa ditambahlah asupan energi untuk akal pikiran kita buat menambah giroh semangat kita, apalagi menambah kesadaran kita dalam mengarungi kehidupan di bumi Allah ini. Seperti itu Kak. Seperti itu, betul. Tapi menurut Kak Imron sendiri kemungkinan ya, karena gini kita nggak tahu kapan akhirnya nih pandemi gitu kan ya. Ya, lagi tahun baru Islam sekarang di 1442 Hijriah, kita melihat kondisinya di bulan-bulan ini ya, pandemi semakin meroket, nilai angkanya semakin naik gitu. Ya, mereka untuk melakukan hijrah, tapi Rasulullah dalam upaya untuk menyelamatkan nilai-nilai dakwah ini, bahkan beliau juga tidak putus asa, sampailah beliau hijrah ke satu tempat yang disebut dengan Madinah. Ini yang pertama. Jadi semangat hidup harusnya ditumbuhkan pada sikap diri remaja pada saat ini. optimisme harus Kemudian juga tidak putus asa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hikmah hijrah ini kalau kita ambil, ini merupakan awal perubahan Pak. Jadi awal perubahan kalau di masa Rasulullah SAW adalah agar ini tegaknya berdirinya kebangkitan Islam. Nah ternyata Rasulullah membuktikan di situ, dan para sahabat dan orang-orang yang hijrah pada yang ikut bersama Rasulullah. Di mana ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di situ ada periode, ada yang disebut dengan Madinah awal, Madinah awal, ada disebut dengan Madaniyah akhir. Bedanya di mana? Kalau di Madaniyah awal, bentuk jamaahnya pada saat itu masih masyarakat kota. Kemudian Rasulullah membina para sahabat pada saat itu berubah menjadi masyarakat bangsa. Dari kota berubah menjadi bangsa. Kemudian kepala negaranya, pimpinannya pada saat itu adalah hanya bersifat di Madaniyah awal. Jadi bersifat kota aja, hanya kota, pimpinan kota. Nah kalau di Madaniyah akhir sudah sebagai disebut kepala negara, satu bangsa. Kemudian yang ketiga adalah jamaahnya pada saat itu masyarakatnya bukan hanya saja warga muslim, tapi di Madaniyah akhir sudah menjadi muslim dan juga ada masyarakat yang lain. Kemudian nilai-nilai hukum yang dipakai kalau di Madaniyah awal adalah memakai Dustur Madinah. Nah kalau di Madaniyah akhir sudah memakai Al-Quran. Jadi ini periode yang luar biasa.
Jadi sama juga seperti orang. Ya. Kalau orang berubah dari satu perilaku yang negatif, itu kita anggap sebagai awal perubahan. Kita apresiasi dia. Semoga nilai-nilai istiqomahnya tetap dan nilai perubahan itu adalah dipegang oleh orang yang ingin berubah tadi. Jadi prosesnya itu sendiri panjang ya. Prosesnya Nggak ujuk-ujuk instan, apalagi tiba-tiba jadi. Jadi prosesnya itu panjang dan membutuhkan tenaga, pikiran, bahkan harta, bahkan nyawa gitu ya. Iya. Sendiri ya. Bahkan nyawa, harta, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu untuk gereja. Oke, untuk sobat Islamic Youth Indonesia, sobat muda, mungkin ada yang ingin bertanya pada Kak Imron yang alhamdulillah sudah memberikan apa ya, semangatnya, optimismenya di tahun baru Islam ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanya langsung di IG Islamic Youth Indonesia ya, agar apa yang ada di pikiran kita, unek-unek ya, kegelisahan bisa ditanyakan agar 1442 Hijriah ini kita song-song, kita hadapi ya, kita datangi dengan semangat yang bergelora dan insya Allah selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah di sini sudah ada satu pertanyaan nih dari teman-teman sobat muda Islamic Youth Indonesia, yaitu motivasi Kak Imron untuk pemuda saat ini. Oh, motivasi lagi nih. Berarti butuh motivasi nih Kak Imron. Tapi ingat ya, kita ini hidup tidak hanya dari sekedar kata mutiara dan slogan-slogan pameo-pameo, tapi bagaimana motivasi yang disampaikan oleh Kak Imron ini bisa kita lakukan dalam hidup kita sendiri. Mungkin motivasi Kak Imron. Baik Pak Ta, terima kasih. Jadi ini sangat bagus sekali ya. Dan apa yang saya sampaikan ini insya Allah bagi kita semua yang mendengarkan semua bisa dipraktekkan. Motivasi saya, saran saya untuk para pemuda pada saat ini adalah pertama, perkuat akidah. Perkuat akidah. Karena akidah itu merupakan fondasi. Jadi kalau ibarat rumah itu dia bisa berdiri tegak, ada tiang, ada pintu, maka tergantung fondasinya. Akidah itu adalah merupakan fondasi paling penting. Jadi bagaimana para pemuda saat ini mereka membina diri, kalau dalam Islam maka itu disebut dengan istilah tarbiyah Islam. Dan metodenya pun juga harus benar. Kemudian dia bersifat terus-menerus maka berkelanjutan. Insya Allah maka pemuda akan menemukan izzah, dia akan menemukan jati dirinya. Bahkan kalau itu dikatakan dalam Al-Quran, dia disebut sebagai kuntum khairu ummah. Jadi umat yang terbaik, ya, umat yang memang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi yang pertama adalah perkuat fondasi akidah. Yang kedua adalah tidak lupa juga untuk para pemuda dan remaja manfaatkan, fungsikan, maksimalkan masjid sebagai basis tempat aktivitas. Kita tahu saat ini masjid sebagai tempat ritual ibadah, zikir. Tapi banyak kok di tempat-tempat lain maka masjid itu ekonominya tumbuh, masjid itu sosialisasinya, tempatnya untuk menyatukan kaum muslimin, dia bisa sebagai satu tempat untuk mempersatukan kaum muslimin. Jadi masjid itu sebagai basis, Pak. Basis peradaban. Basis peradaban. Nah, bahkan kalau kita lihat apa yang pertama kali Fatah dilakukan oleh Rasul, mendirikan masjid di Madinah. Pertama kali mendirikan masjid. Nah ini yang kita ingin ramaikan. Jadi jangan sampai Fatah sekarang ini kita juga jangan sampai krisis masjid itu kekurangan remaja lari ke tempat yang lain. Kalau kita mau kembali, maka kembalilah kepada masjid. Jadi bukan cuma sekedar tempat ritual ibadah, pelaksanaan sholat yang 5 waktu atau berzikir, tetapi masjid itu sebagai basis pembinaan. Ekonomi bisa tumbuh di sana, wawasan bisa tumbuh di sana, kemudian pembinaan bisa tumbuh di sana. Ini adalah berasal dari masjid. Selanjutnya, jadi itu adalah yang pertama secara keyakinan akidah. Kemudian yang kedua adalah secara kembali kepada masjid. Yang ketiga yang tidak lupa juga karena libatkan remaja, pemuda dalam hal dakwah. Kita ingat kata dakwah itu bukan kewajiban para ustaz.
Bukan hanya kewajiban para dai, kiai, ulama, tapi kaum muslimin yang mengaku dirinya muslim punya kewajiban berdakwah. Nah tentu maka ini dilatar belakangi oleh kemampuan mereka masing-masing. Ya. Bagaimana mereka berdakwah kan tidak harus secara lisan. Bisa lewat lisan, bisa juga dengan video atau secara perilaku, itulah namanya dakwah. Jadi 3 hal ini bisa kita lakukan Pak oleh pemuda saat ini. Dan itulah motivasi. Nah, Rasulullah hanya membina itu. Secara mental akidah ditanamkan, keyakinannya kepada Allah dikuatkan, kembali kepada masjid, ramaikan masjid, jadikan masjid sebagai basis kegiatan apa saja, menyusun program, menyusun kegiatan, dan yang ketiga libatkan para pemuda remaja dalam hal dakwah. Ya, jadi untuk sobat muda Islamic Youth Indonesia, tadi motivasi yang Masya Allah sangat menggugah diri kita. Yang pertama, kita kuatkan akidah kita sebagai landasan hidup. Yang kedua, masjid sebagai basis peradaban, yang mana di situ hidup diskusi, diskursus, ya. Di situ ada perbincangan, dialog dan sebagainya. Dan yang paling penting lagi, libatkan remaja dalam setiap aktivitas dakwah. Karena dakwah itu tidak hanya sekedar kewajiban para ustadz dan para kiai saja, tapi setiap yang sudah mengaku dirinya sebagai orang muslim, orang mukmin, maka mereka semua memiliki kewajiban untuk berdakwah, untuk mengajak orang manusia yang ada di bumi Allah ini dari minat zulumati dan dari kegelapan ke suatu situasi yaitu terang benderang, yaitu di bawah cahaya al-Islam. Jadi untuk sobat muda Islamic Youth Indonesia, alhamdulillah telah sampai kita pada akhir talkshow ini. Tentu banyak sekali manfaat yang kita dapat ambil dari pembahasan kita tadi bersama Pak Imron. Tentu pun ada beberapa kesalahan yang mungkin saya sampaikan atau Pak Imron sampaikan. Mungkin tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, Islamic Youth Indonesia pada kesempatan kali ini mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442. Semoga kita semua menjadi insan yang lebih produktif, inovatif, dengan banyak karya, dengan banyak daya, yang mana itu semua tak lain dan tak bukan hanya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga selalu protokol kesehatan kita. Insya Allah pandemi ini akan segera berlalu. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Jazakallah khairan kepada Imron yang telah menyempatkan waktunya di kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan balasan istighfar. Baik, terima kasih Bapak, sama-sama. Ya, sobat muda Islamic Youth Indonesia semuanya, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.